Pemirsa kecewa karena susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu atau IPS. Ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Selain memasang spanduk di bawah monumen susu tumpah, sejumlah peserta juga melakukan aksi mandi menggunakan susu sapi segar yang mereka bawa. Bahkan pemirsa, peserta lain juga mandi dengan masuk ke dalam tabung tempat susu. Selain untuk mandi, susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan juga pengguna jalan yang melintas di area monumen susu tumpah. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak IPS sejak bulan September 2024 lalu, yang ini justru sangat memberatkan dari para peternak sapi dan juga pelopor susu sapi. Jadi ada yang dibagi-bagikan, ada yang buat mandi, ada yang dibuang begitu saja. Ada yang saya pikirkan adalah kalau di stok di freezer ini bisa berapa tahun? Bisa jadi es krim, bisa jadi macam-macam gitu ya. Sayang sekali ya, tapi saya takutnya ini bapak-bapak ini jadi mulus kulitnya karena kebanyakan mandi susu. Ya. Kita akan langsung berbincang dengan Bapak Sriono, yakni peternak sapi di sana. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya, Pak Sri, kita agak kaget melihat aksi yang dilakukan oleh Bapak dan juga teman-teman mungkin di sana ya. Ini sebenarnya apakah sudah ada solusi terkait permasalahan yang menimpa kalian, menimpa Bapak dan juga teman-teman di sana terkait pembatasan susu sapi? Kalau untuk solusi sudah kami hari Senin kemarin memang dipertemukan dengan IPS dan juga koperasi-koperasi Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat ya. Artinya kami memang dimediasi oleh Bapak Kementan untuk bertemu langsung dengan IPS-IPS yang ada di Indonesia ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak khususnya di Boyolali, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Ya, alhamdulillah memang sudah ada solusi. Kami mohon maaf kami kemarin melakukan aksi ya memang karena dari keluhan para peternak dan loper. Ya, sudah ada solusi yang saat ini memang dari Bapak Menteri Pertanian mewajibkan ke semua IPS untuk menyerap semua susu produk lokal kita. Apa sebenarnya alasan sebelumnya sehingga susu ini tidak bisa diserap oleh industri? Apa alasan yang diberikan sebelumnya, Pak? Iya, di setiap IPS ada masing-masing ya, mayoritas banyak alasannya itu karena memang pasar sedang sepi ya, artinya mereka mengurangi jumlah produksi, yang mana memang itu menjadi ganjalan bagi kami. Kenapa? Karena produksi susu sapi lokal kita saat ini baru mencukupi 20% dari kebutuhan nasional. Tapi kenapa dengan kendala pasar sepi itu produksi lokal yang 20% ini tidak mampu terserap semua. Itulah yang mengakibatkan kami melakukan aksi kemarin yang memang itu sudah terjadi beberapa hampir 2 minggu yang terjadi overstock di calling unit di koperasi maupun di UD. Pak Sriono, boleh diinformasikan kepada kita biasanya produksi dari para peternak ini berapa, kemudian ini disebarkan kemana saja, dalam arti diserap di mana saja, apakah hanya di wilayah Boyolali aja atau juga mungkin ke wilayah luar, dan kerugiannya memang berapa Pak selama 2 minggu kemarin? Ya, untuk wilayah Boyolali produksi total dari seluruh calling unit yang ada di wilayah Boyolali itu ada 140 ton per hari ya. Cuman yang mampu terpasarkan adalah 110 ton itu dari data teman-teman setiap calling unit yang ada di wilayah Boyolali. Dari 110 ton yang terpasarkan itu juga nggak semua ke IPS ya. Jadi ada yang memang itu dibeli oleh penjual-penjual eceran yang mana akan diecerkan ke wilayah-wilayah sekitar Boyolali. Seperti Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo kayak gitu. Kerugiannya berapa Pak kemarin Pak? Ya, kalau kita overstock itu di 30 ton per hari dikalikan 8.000 ya berarti per hari sudah di angka 240 juta Mbak.
Wow, banyak juga ya. Besar sekali Pak. Lalu bagaimana menormalisasi kembali produksi setelah kerugian yang dialami ini Pak? Ya, ini untuk menormalisasi ya memang butuh waktu ya Pak untuk menutup kerugian yang sudah terjadi ya. Intinya yang ke depan memang kita harus menata kembali dari apa yang sudah menjadi keputusan Pak Kementan kemarin sudah membuat hati kami lega lah. Setidaknya susu kami akan terserap semua. Intinya memang ada istilahnya yang harus kami lakukan seperti melakukan perbaikan kualitas di susu yang ada, yaitu memang menjadi kendala seperti memang manajemen peternakan kami di wilayah Boyolali ada yang memang perlu adanya perbaikan, yaitu tidak kami pungkiri ya. Memang kalau itu menjadi tuntutan IPS, kami ya siap berusaha mengarah menuju ke yang lebih baik. Kuncinya ada pasar yang terbuka yang bisa menyerap susu kami, karena mau bagaimanapun hasil dari ternak ini adalah menjadi penghasilan dari para peternak yang mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pencarian ya, betul. Pak Sriono, jadi langkahnya nanti akan seperti apa? Apakah ada mekanisme yang berbeda terkait penyerapan susu sapi dari para peternak, atau ada pendistribusian yang berbeda, atau bagaimana nantinya langkahnya? Ya kita menunggu koordinasi dengan IPS yang sudah menyerap produk susu yang dari Boyolali ya, hasil dari peternak lokal di Boyolali. Ini masih kita komunikasikan supaya kedepannya susu dari Boyolali ini mampu istilahnya masuk ke IPS yang ada di Indonesia saat ini ya, karena memang di wilayah Boyolali tidak semua IPS, ada beberapa IPS yang menjadi industri yang menampung produk susu dari Boyolali. Ini masih dikomunikasikan dengan IPS terkait Mbak untuk langkah kedepannya, yang pasti kami sudah lega dulu karena sudah ada keputusan dari Kementan kemarin. Baik, terima kasih banyak Bapak Sriono selaku peternak sapi dari Boyolali, Jawa Tengah. Kita gembira karena sudah ada solusi ya. Sudah ada solusi, harapannya ini juga bisa memberikan keadilan kepada para peternak sapi yang ada di sana ya Pak ya. Sehat selalu. Ya, terima kasih informasinya bisa normal kembali. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sriono. Sama-sama Mbak. Ya, dan pemirsa, sebelum kita akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi, kita terlebih dahulu akan memantau informasi apa saja yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Rehana Mesia. Ya, silakan Rehana, apa saja informasi di Kabar Utama Pagi? Ya, baik Mala, Rati dan juga pemirsa, ini ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sajikan dalam Kabar Utama Pagi. Salah satunya adalah ini mengenai nanti kita akan berbincang dengan narasumber terkait dengan pembunuhan seorang ibu yang juga ketika ditemukan dalam kondisi yang sudah bersimbah darah. Kemudian juga kita akan mengulas sedikit mengenai agenda Prabowo yang berkunjung ke Amerika Serikat dan beberapa informasi lainnya. Jadi jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi saat lagi pemirsa. Baik, terima kasih Rehana Mezia. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi, sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Andi Kumala, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.